semenjak corona sih gue ngerasanya kayak aduh gue ngerasa pas corona itu gue ngerefleksi kayak gue menghargai kebebasan itu loh. Kenapa gue sia-siakan kebebasan yang kemarin sekarang gitu loh. Mungkin udah nggak bisa lagi kan. Itu sekarang gue nggak mau. Gitu. Sekarang gue mampu pun secara bukan finance dan waktu. Ya ibaratnya kalau dibandingkan masalah kuliah di masa kuliah kemarin sama gue kemarin udah kerja, lebih financial lebih stable lah pas gue masih kerja kemarin kan. Yeah. Nah kemarin tuh pas udah kerja, financial udah ada, waktunya nggak ada karena kerja gitu karena kan. Sibuk ya. Iya. Terus udah mau mulai mencoba mengatur dengan baik nih antara pekerjaan dan urusan pribadi, corona melanda guys, gitu loh. Kena pandemi. Iya, dari corona itu saya belajar bahwa hargailah sebuah kebebasan, hargailah waktu itu gitu loh. Berarti kalau gua ambil kesimpulan kalau dia dengan perkuliahannya pasti ada penyesalan. Ada, lumayan. Kalau lu sendiri gimana, Bet? Kalau gua tidak menyesali apapun gitu, maksudnya yang sudah terjadi gue tidak pernah menyesali karena pada dasarnya gue enjoy dua-duanya, kuliahnya gue dapet, nakalnya gue juga iya gitu loh. Jadi in the end of the day nggak ada penyesalan sih. Tapi pernah nggak sih ngerasa stuck di kuliah kan? Kayak anjir gue nggak mau kuliah, anjir. Pernah. Kenapa sih gue ambil jurusan ini? Anjir. Pernah gitu lah. Secara gue kan udah 2 kali, maksudnya dulu yang di pertama kali kuliah di Jogja gagal kan. Itu ngambil jurusan akuntansi kan gagal, habis itu pindah ke Bandung jurusan sistem informasi. Nah, baru akhirnya di sana menyesuaikan gitu loh. Karena memang tipe perkuliahan dengan persekolahan itu beda banget gitu. Ya benar. Dan itu yang betul-betul bikin mungkin shocking terapi kali ya. Shock terapi gitu, jadinya ya udahlah gitu kan. Ternyata ya lu jalanin aja gitu. Ya mau baik, lu melakukan hal yang baik, mau melakukan hal yang buruk pada saat itu di dalam perkuliahan atau tidak perkuliahan, berarti lu tidak menyesal sama sekali. Tidak menyesal sama sekali karena gue menikmati semuanya gitu loh. Menikmati kenakalannya, menikmati baik-baiknya dengan gue bergaul dengan orang-orang yang rajin belajar gitu. Gue jadi terbantu dengan minjam catatan buku, PR, bahkan tugas pun gue minta bantuin gitu. Jadi mungkin gue bilang gue tidak menyesal dengan yang sudah terjadi gitu. Nah emang lu menyesal? Kalau gue enggak. Kemarin udah gue mention belum? Iya, rasanya sih udah. Tidak perlu menyesal. Tidak menyesal sama sekali. Maupun mungkin bisa dibilang jalan yang gue jalani ini mungkin banyak buruknya kan. Cuma memang nggak menyesal sih, karena dengan hal-hal seperti itu gue punya banyak teman, punya ya pengalaman yang beda lah gitu dari orang. Istilahnya kalau gue bilangnya setiap kejadian yang terjadi itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi tidak perlu menyesali yang sudah terjadi. Kalaupun memang harus begitu jalannya, ya udah nikmatin aja gitu. Kalau lu sendiri gimana, Sherlyn? Dengan penyesalan lu next time lu kayak bakal kayak gimana sih gitu? Kalau penyesalan sih nggak, kalau dibilang penyesalan sih nggak terlalu nyesal banget. Secara kan kuliah gue selesai gitu loh, dengan waktu yang kayak lumayan oke lah. Ya, anggaplah dengan cerita kemarin pas lu skripsi sebenarnya kan lu bisa agak nyantai dikit. Bisa. Ya anggapan kayak ternyata seru juga gitu loh. Ya nggak harus bandel juga kalau buat seru sebenarnya. Ya cuma kan sebenarnya bandel banyak keseruan sebenarnya. Bandelnya itu ada waktunya sih. Nanti ada momennya aja gitu. Cuman kalau untuk orang kayak gua sama si Riko mungkin mikirnya, wah si Cai ini melewatkan salah satu kesempatan di umur yang segitu gitu loh. Nanti kalau misalkan udah fokus kerja, lu nya juga nggak ada mood lagi. Nggak ada mood untuk begitu gitu loh. Secara juga umurnya udah lewat gitu loh kan, umur yang kayak seru-seruan kayak, wih ketemu cowok apa segala macam itu ya masa-masa kuliah yang di umur 20 sampai hampir 23 lah ya. Masa-masa perkuliahan betul. Nanti di umur-umur kerja, nah itu mungkin baru memikirkan untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi jujur sih 25 ini ya, walaupun gak pernah pacaran tapi udah mikir mau nikah kok. Waduh. Gitu loh. Udah mikir nikah padahal jodohnya gak ada gitu. Belum ada. Tapi kalau soalnya kayak mikirnya semua orang bilang kayak cewek itu 25 udah mulai krisis gitu, udah mulai harus mikirkan gitu. Tuh balik lagi tuh, dia dengerin omongan orang terus gitu. Padahal zamannya udah beda banget. Berubah gitu.
maunya sih yang kayak di Korea ya, kayak misal 20 sampai 25 sampai ya 27 itu masih dianggap kayak terlalu muda lah buat menikah kalau kata mereka kan. Ya istilahnya orang Korea aja kalau nggak salah umur 30-an masih main sinetron bagus-bagus kan, cakep-cakep kan. Iya. Dan mereka mungkin menikah di akhir 30-an mereka kayaknya nih. Iya. Oke. Dari semua yang sudah kita obrolin nih dari kemarin sampai hari ini bersambung. Kayak sinetron. Iya benar. Dikit lagi udah kayak sinetron Tersanjung gua sampai 6. Jadi jadi kita bisa simpulkan gitu sebenarnya tidak ada yang salah dengan merantau. Apalagi dengan kita bertiga yang punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Setiap beda orang banget ya. Beda banget. Jadi setiap orang yang merantau pun, setiap orang yang pergi sekolah atau kerja atau apapun lah intinya merantau punya menurut gue punya struggle-nya masing-masing. Pasti dong. Nggak bisa ceritanya nggak bisa kita bilang walaupun kita sama-sama merantau tapi punya struggle yang sama tuh nggak mungkin lah. Iya pastilah setiap orang punya masalahnya sendiri. Yes, betul sekali. Jadi jangan takut, kalau dari gua sih bilangnya jangan takut untuk merantau, karena dari merantau itu sendiri lu bisa belajar banyak hal. Belajar bagaimana perilaku orang, belajar gimana menghadapi situasi ketika lu sendiri, belajar mandiri yang paling penting buat gua. Benar banget, itu benar. Jadi gimana rasanya ketika duit kiriman udah habis di tengah jalan dan lu harus minta ke orang tua dan diomelin orang tua, gimana ceritanya? Namanya orang tua pasti ngasih, itu pasti catatannya. Karena dia nggak tega liat anaknya kan. Tidak akan mungkin tega ngeliat anaknya nggak kelaparan. Cuman elunya kan juga harus punya otak juga gitu loh. Orang tua lu juga cari duitnya juga susah gitu loh. Cari duit buat lu kuliah, buat mereka juga, mungkin buat kakak adik lu yang lain gitu. Jadi harus pakai otak juga kalau merantau. Jadi buat gua jangan takut untuk merantau, karena orang Padang kan terkenal ya dengan jiwa perantaunya ya. Jadi buat gua sih itu, mau cewek mau cowok, intinya ya kalau mau merantaulah, karena kita akan lebih open minded sih dengan merantau. Betul sekali. Terus pandai-pandai jaga diri juga sih. Nah itu wajib. Harus pandai jaga diri ya. Dari Koriko. lu gimana? Lu siapa nih? Koriko. Lu. Kan kita turun nih dari yang paling besar ke paling kecil. Oke. Badannya tuh gimana nih? Aduh. Makasih ya. Bos, kalau badannya sih salah kalau begitu. Terima kasih. Oke. Kalau dari gua sih ya sama sih. Kalau gua sih memang kalau bisa lu merantau pasti pengalamannya bakal beda ketimbang lu di kota lu sendiri gitu kan. Cuma lu harus pikirin juga mateng-mateng gitu loh. Misalkan di perkuliahan ya lu mau ngambil jurusan apa gitu loh, apakah lu senang, apa lu bisa gitu loh. Jadi lu memang mesti perhitungkan banget, karena buat perkuliahan itu bukan cuma milih-milih asal doang gitu loh, karena bakal lu jalanin mungkin 3,5 tahun, 4 tahun atau bahkan lebih kalau lu agak kurang cerdas gitu kan. Dan lu bakal makan itu terus gitu loh. Jadi ya lu harus pilih mata kuliah yang benar-benar lu suka dan lu minati. Menurut gue sih kayak gitu. Betul, kalau lu kuliah memang harus betul-betul yang lu tahu lah gitu. Terus juga ya kalau lu di kota besar pasti banyak setan pastinya. Banyak goda-godaan. Pasti. Jadi harus kuat Iman. Maupun gue sendiri nggak kuat, cuma ya jadi contoh lah. Jadi kan contohnya ini kurang banyak. Bagus gitu loh. Contohnya jadi banyak gitu kan. Iya, jadinya kurang bagus gitu loh buat lu ikutin gitu loh. Cuma kalau kita nyambungin ke si Shirley, ya dia nggak have fun di zaman kuliah. Ya berarti kan nggak seru juga nih, ya kan? Ya jadinya lu juga ya harus milah-milah juga. Lu bisa have fun-nya di mana gitu loh. Dan ya lu ingat kalau lu zaman kuliah tuh ya sebagian besar orang pasti masih hidup dari duit orang tua lu gitu. Iya betul sekali. Dan lu have fun-nya juga ya mikirin dong have fun-nya segimana gitu loh. Karena duit bukan duit lu. Kecuali lu udah bisa nyari duit sendiri dan duit lu banyak, beda ya cerita lu lah. mau ngapain ya itu udah terserah lu gitu. Udah sih segitu aja dari gua. Nah, Semoga bermanfaat. Kalau lu sendiri gimana, Cik? Kalau
kayak gimana ya, kayak oke, memang dari segi yang pertama sih memang harus lu cari tahu lu jurusan lu tuh gimana, lu apa yang lu pelajari apa dari jurusan lu itu. Kayak ya misalnya lu mau belajar desain, bukan lu sekedar menggambar-gambar aja, ada lagi yang lu pelajarin gitu loh. Yes, Mending betul. cari tahu jurusan lu apa yang lu pelajarin di sana, biar lu di tengah jalan lu nggak nyesel. Tuh. Kedua, betul. begitu pahamin banget passion lu tuh di mana, dan lu yang nggak terberat hati untuk mengerjakannya, untuk melakukannya itu loh. Jadi memang karena lu suka, lu kerjain dan lu nggak merasa terbebani akan hal itu. Ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang sefrekuensi, itu penting. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar? Ya, Pergaulan yang baik Gua merusak setuju. yang buruk, Dok. Oh, Ya? Salah ya? Cari circle lu yang bisa membangun lu, yang bisa mensupport lu. Yes, betul. Memang have fun, kita harus have fun, wajib have fun, karena itu kayak momen yang will we cherish gitu loh kan. Yang tidak akan terulang kedua kali gitu. Masa-masa kuliah, masa-masa SMA itu nggak bakal keulang lagi. Kadang lu kan udah kuliah kangen SMA, kalau masih SMA lu kangen pas SMP gitu loh. Terus yang keempat, Masih kerja kangen kuliah gitu. bener. Yang keempat, kayak gini, peluang di Jakarta, bukan di Jakarta aja, di kota-kota lain yang menurut lu oke, itu gede banget gitu loh. Kota gede Kota lagi besar lah ya, Ya, bisa dibilang seperti itu. kota metropolitan lah ya. Karena lu nggak bakal tahu lu bakal stop di mana nantinya setelah lu kuliah gitu loh. Kayak gue misalnya kemarin tuh lagi iseng-iseng doang scroll Instagram gitu kan, nemu aja job yang kayak gak seumur hidup itu yang gue nggak pernah pikirkan gue bisa kerja di sana. Padahal dulu gue salah satu fans dari tempat pekerjaan gue itu dulu. Iya, gitu namanya loh. Tit gitu. Iya, gue salah satu fans yang dulu di like aja Instagram tuh gue udah seneng Udah banget. seneng banget Gue gitu. screenshot, gue pamerin menci-goci, lihat gitu kan. Dan who knows kan, 2 tahun 3 tahun kemudian ternyata gue bekerja di sana. Lu nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi opportunity di rantauan itu lebih besar mungkin daripada di kampung halaman kita. Ya kecuali kalau lu emang tinggalnya di kota gede. Kota besar. Iya, tapi itu di beda kota besar beda cerita. Ya. Biasa kalau dari kota besar sih mereka comfort zone gitu loh, sama rumah mereka, sama Iya. fasilitas yang ada gitu loh. Karena kita kan jauh, kita tidak dapat fasilitas apa yang kita dapatkan selama di kampung halaman. Kayak misal lu biasa bawa mobil, lu nggak bawa mobil di sana gitu loh. Iya, Biasa betul. lu tinggal di rumah, lu tinggal ngekos atau lu tinggal di asrama gitu kan. Kayak kalau kata-kata YouTuber yang aku sering nonton tuh, seek discomfort. Seek discomfort, oke. Kayak gitu loh. Jadi karena dari discomfort itu, lu berusaha kayak gimana sih caranya gue bisa nyaman nih di tempat ini nih gitu loh. Ya itu juga jadi pelajaran hidup juga kan, jadinya lebih mandiri, Yes, lebih Betul. benar. ya lebih banyak yang dipikirin lah. Kalau misalnya kita di tempat kita sendiri, kadang-kadang kan kita udah ketergantungan sama siapa gitu kan, orang tua. Benar. Kalau misalkan di rumah ada ART gitu kan, Iya benar. Lu udah ada semua ya udah semuanya gampang dimudahkan gitu dan ya. lu nggak mikir banyak gitu loh. Kalau misalkan lu tinggal sendiri kan, lu harus mikirin semua hal lah gitu. Buat lu makan aja lu mesti mikir. Iya benar. Kadang bisa nggak makan seharian karena kayak males. Kalau biasa kan tuh keluar. bangun cepet turun bawah, Udah mbak ada. makan Iya. gitu kan. Kalau di sini kayak lu mesti order dulu, kalau nggak lu keluar cari dulu gitu kan. Kayak lu mau sesuatu lu harus berusaha gitu loh. Karena lu nggak disediain seperti dulu. Jadi lebih, kalau kesimpulan semuanya, kalau gue bilang lebih banyak positifnya ya merantau ini. Memang. Ya. jauh. Pasti. Banyak hal yang dipelajari. Jadi intinya what doesn't makes you destroy makes you stronger. Ya. Mhm. Cuma ya tidak diwajibkan juga. Kalau lu memang punya keputusan lu supaya lu nggak mau ngerantau dan lu mau di kota lu aja, lu mau mengembangkan kota lu sendiri sampai jadi kota metropolitan barangkali gitu kan, itu tidak ada salahnya juga. Iya, Lu betul. fokus. Cuma ya buat perkuliahan kita setuju lah ya, lu harus pilih jurusan yang sesuai sama passion. Itu paling penting itu sih. penting Itu banget doang sih. sih. Itu ya. paling penting. Jadi kalau lu lagi SMA nih sekarang nih mau kuliah ya, Coba cari-cari lu harus tahu. cari-cari juga gitu, lu mau kemana, arahnya mau kemana gitu loh. Jangan kayak air mengalir aja gitu, itu nggak bagus karena ibaratnya lu nggak ada planning buat hidup lu. Yes. Dan semasa lu skripsi itu pun ataupun lu setelah sidang lu harus mikir segera secepatnya. Lu mau itu internship Apa atau step mau berikutnya? ya, atau lu mau internship, lu 3 bulan cari pengalaman, atau lu mau kayak
ngapain deh pokoknya atau lu S2 mungkin gitu ya kan. S2 boleh, tapi gue lebih saranin kerja dulu baru S2 sih kalau dari aku ya. Cari pengalaman dulu. Cari pengalaman dulu, gimana lo jadi bawahan orang, gimana lo segala macem gitu loh, baru kayak S2 gitu. Yes. Karena kalau misal lu udah S2, orang tuh jarang mau terima kerja yang fresh graduate tanpa pengalaman. Oh iya benar sih. Benar sih. Karena dari segi gengsi itu pasti gengsi. Iya. Segi gaji pengen digaji mahal tapi pengalaman gak ada. Gak gitu ada, loh. betul. Apalagi S2, orang mikir kan udah S2, berarti gajinya lebih tinggi kan. Iya. Saat gua S2 gaji gua kecil sih gitu kan. Padahal pengalaman kerjanya belum ada Belum nih. ada. Iya. gitu. Oke deh. Dari Udah? Oke. sekian guys. Oke, itu berarti banyak hal-hal positif yang bisa lo ambil dari ya lebih ke si Shirley sih yang harus lu contoh gitu ya. Iya betul. Gak juga, serius gak juga. Harus Kayak si Shirley yang lu contoh gitu. kalau Benar-benar. ya harusnya balance sih, balance antara lu happy sama lu kuliah tuh harus balance. Iya. Coba kalau misal lebih condong ke si Shirley, kayaknya lebih nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Intinya kuliah lu selesai. Jangan kalau sia-siain. lebih condong ke gua, kayak itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Ingat orang tua ya. Ingat orang tua, Amer. Ingat orang tua. Lu gimana sih kok? Ingat orang tua kok jadi Amer. Oke deh, thank you Oke. Ci atas waktunya. Terima kasih waktunya Shirley. Terima kasih guys Iya. sudah mengundang saya, udah mendengar bacotan saya. Next time main-main lagi di channel Next kita. time ya. kita main-main lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Sampai jumpa. Ciao. Bye.